Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum. Ada berita-berita yang menarik, teman-teman harus simak sampai selesai. Dan kita akan segera untuk membahas videonya. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Let's play video yang pertama. Demo mahasiswa di Tangerang tolak Prabowo Gibran. Wah, udah mulai kelihatan nih kalian ditunggangi mahasiswa. Oh, itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Yang produk gagal Kasih itu paham, Bang. Lo itu produk gagal tuh namanya. Capek-capek orang tua nguliahin, nyekolahin, besarin, otak nggak dipakai. Nggak gagal. pakai sini, taruh di kaki ini nah otak. Nah itu Anda itu yang produk gagal itu Anda itu. Produk gagal. Itu saya setuju sama abang ini ya. Udah masih kuliah, mungkin dapat beasiswa dari pemerintah, belum pernah menyumbang apapun atas kota dan negara, belum pernah bikin bangga keluarga, belum melakukan hal yang luar biasa, menemukan sesuatu apa yang bisa membuat dia berguna bagi bangsa dan negara. Katakan presiden Indonesia dan katakan dua orang wakil presiden dan presiden yang mendapatkan pencapaian menjadi orang nomor 1, nomor 2 di Indonesia adalah produk gagal. Hei, Anda apa? Anda produk apa? Aduh, kocak teman-teman. Mahasiswa ini ya. Dosen BEM Unair bersama mahasiswa barisan sakit hati. Wow. Ini lagu yang aku suka, teman-teman. Mahasiswa karbitan, banyak mahasiswa karbitan. Bakalan ini lagu viral ya. Bukannya belah rakyat malah belah. Sekuni barisan sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang-terangnya. Apa yang disuarakan mahasiswa berbeda dengan rakyat yang adil. Ayo aja mahasiswa berdemo karena dibayar mahasiswa. Karbitan partai teriak lantang untuk partai politik, bukannya belah hak. Keren ya. Ini AI teman-teman, semakin hari semakin keren. Ini saya percaya dibuat sama AI, tapi mungkin penulis liriknya adalah ya masih manusia teman-teman. Ini saya mau bahas soal bagaimana mahasiswa ini nggak menjadi mahasiswa, wong dosennya saja seperti itu teman-teman. Itu benar-benar parah. Itu sebenarnya yang gelap ada di tempat-tempat seperti mereka ini. Aku akademisi tapi otaknya sudah mulai dicuci teman-teman untuk bagaimana melakukan pembangkangan kepada pemerintah Republik Indonesia. Wow, dosen saya dengar dosennya udah ketangkap ya. Dosen BEM Unair ya. Kemarin ada data yang sudah masuk ke penyidik. Masuk aliran gelap 45 juta ke istri dekan yang kemudian mungkin disalurkan kepada dosen, dan mungkin inilah salah satu dosennya ya. Ini majalah Tempo makin aneh. Coba deh lihat video-video ini ya. Sebentar deh lihat video ini. Tapi gue rasa Sen, penjelasan kita ini akan bikin buzzer-buzzer menanduk kita nih. Gak apa-apa, itu menambah dompet mereka kan. Satu kali komen kan 400 perak, lumayan. Oh, lu pernah ya Sen ya? Gue pernah diceritain tuh kan, buzzer-buzzer minimal kalau di Jawa Tengah itu bisa ya dikasih duit pulsa juga seneng gitu. Segitunya bos. Oke, udah nonton ya. Jadi nih Tempo bilang kita ini per video dibayar 400 per komen 400 perak gitu ya. Jadi kalau ada komennya banyak berarti pengalinya 400 gitu. Terus kita dianggap buzzer bayaran gitu. Nih aduh. Ya menurut teman-teman gimana nih untuk bocor alus ini? Ini lama-lama bener-bener bocor alus beneran mereka gitu. Udah media titipan asing cari masalah sama netizen ya, kita dibilang buzzer ya. Ini siapapun buzzer kubu manapun dianggap sama dia buzzer. Jangan dikira dia bicara itu ditujukan kepada buzzernya Prabowo, Jokowi, sama juga kan buzzernya PDIP juga, ya enggak, buzzernya Anies juga disebut itu. Emang kita bayaran gitu? Sorry, guys ya. Jadi itu kalian kata Tempo
buat kalian semua yang memberikan komentar di sosial media manapun, ya. Buat kalian semua, apakah saya mau tanya itu kepada teman-teman ya. Kalian yang memberikan komentar di postingan Bocor Halus Tempo ataupun di postingan manapun untuk membela Prabowo, membela Gibran, membela kepentingan rakyat, tidak setuju dengan mahasiswa, apakah setiap komentar kalian dibayar Rp400? Apakah itu masuk akal sesuai dengan oknum-oknum di Bocor Halus Tempo yang mengatakan bagusnya Bocor Halus Tempo ini diboykot, teman-teman. Media provokator, media pengadu domba, ya, seperti itu, teman-teman. Tempo, titipan asing, yang dimana kemarin sempat viral proposal kepada Presiden Jokowi ditolak dan kemudian mereka main fitnah. Kalian mesti mau percaya sama Bocor Halus Tempo, teman-teman. Fitnah yang ada dalam perbincangan mereka adalah fitnah dan kebohongan, ya. Mereka serta merta mengatakan bahwa orang-orang yang memberikan komentar itu dibayar Rp400, dibayar uang pulsa saja mereka udah senang. Itu begitu anggap remeh kepada suara rakyat Indonesia. Itulah mereka, ya. Dia mengatakan, ada yang cerita sama saya. Ada di mana? Bullshit kan, omong kosong. Namanya Tempo. Tempo. Kalian masih percaya Tempo? Aduh, parah sih Tempo. Nah. Mahasiswa tidak akan sudi demo undang-undang perampasan aset koruptor karena merekalah penerus koruptornya. Demi kursi partai mereka akan mengalihkan isu yaitu turunkan presiden karena mereka bela koruptor. #salam waras. Asik deh. Tapi yang gua nggak paham, kenapa komentar orang-orang yang sekumpulan pembenci Prabowo ini udah sangat menjurus gitu cuy. Gue sampai heran gitu loh dengan pemikiran mereka. Atau emang mereka itu di brief untuk mengatakan seperti itu gitu loh. Tapi ada yang bilang bahwa sekarang Komut sama dirutnya Pertamina siapa? Gue tahu Komutnya sekarang Iwan Bule, dirutnya adalah Simon Aloysius, di mana orang-orang ini adalah orang-orangnya Prabowo. Terus kenapa gitu loh? Kita tahu Simon dan Iwan ditaruh di situ itu baru setelah Prabowo dilantik jadi presiden. Sedangkan kasus ini berjalan itu sejak kapan? Di eranya Ahok. Gue nggak ngerti aja sama pemikiran orang gitu loh. Nggak, maksud gue ya kalau junjungan lu kemarin pas pilpres itu kalah gitu ya sama Prabowo, ya udah gitu loh. Nanti 5 tahun lagi. Awas bang, nanti Anda dikatai buzzer lagi ya. Kaget. Ini audionya sumpah kuat sekali. Ini baru bilang, kita masyarakat Indonesia harus mengapresiasi sama anak-anak muda. Pandawara, ini dong baru definisi anak muda yang dalam aktivitas mereka itu benar-benar membangun bangsa. Orang seperti anak-anak muda seperti Pandawara ini, teman-teman, bahkan tidak sekalipun mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran adalah produk gagal. Sekalipun anak-anak muda ini adalah anak-anak yang benar-benar bermanfaat sangat luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi mereka benar-benar rendah hati, benar-benar melakukan apa yang bermanfaat untuk masyarakat kemanapun mereka melakukan aktivitas. Tidak seperti mahasiswa-mahasiswa ini, teman-teman. Aktivitas yang mereka lakukan hanya mempersulit pekerjaan masyarakat. Aktivitas yang mereka lakukan hari ini, tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan hari ini benar-benar bertentangan dengan apa yang rakyat rasa hari ini. Sama-sama anak muda bangsa, tapi beda divisi. Kalian ada di kubu mana, teman-teman? Kubu di atas yang demo mencaci maki presiden sampai bawa-bawa nama binatang, teman-teman, atau di divisi yang bawah yang dimana mereka mempunyai visi untuk membuat Indonesia lebih bersih. Anak muda yang patut diacungi jempol sampai diundang ke istana, diberikan penghargaan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini yang luar biasa. Pasti Pak Prabowo akan memberikan mereka bantuan, teman-teman, dari pemerintah, karena apa yang mereka lakukan ini itu bikin bangga Indonesia. Bahkan mereka itu sampai ke luar negeri beritanya, teman-teman. Itu baru anak muda yang bikin bangga. Jangan seperti mahasiswa tadi, yang dimana kuliahnya masih dibiayai orang tua, yang dalam kesehariannya itu nggak tahu ngapain, mungkin main game, have fun sama teman-teman, nongkrong sini sana tanpa membuat hal yang berarti untuk Indonesia. Sudah untuk keluarganya belum dia masih belum bisa membanggakan orang tuanya dan keluarganya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke kota atau bangsa seperti Pandawara ini, teman-teman.
belum bisa melakukan apapun dalam hidupnya, sudah mengatakan kepada presiden dan wakil presiden adalah produk gagal. Itu lucunya setengah mati kalau kita pikirkan, teman-teman. Aduh, parah sih. Ya, kita apresiasilah kepada Pandawara. Ya, mereka anak muda yang luar biasa. Pandawara adalah produk berkualitas negeri ini. Selain ke Mahasiswa itu adalah produk gagal, saya katakan. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye.